Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. 4 tahun sudah harus selesai mata kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa yang kurang lebih 144 SKS. Ini harus diraih. Ya. Jadi kalian sudah punya gambaran bahwa seorang calon mahasiswa itu atau seorang calon sarjana itu dia harus punya cita-cita, ya. Cita-citanya tentu yang paling dekat adalah bagaimana bisa meraih sarjana. Sarjana apa? Sarjana pendidikan, calon guru, ya. Walaupun faktanya alumni IKIP-PGRI ini tidak semua jadi guru. Ada yang jadi bupati, wali kota, ada. Ada yang jadi kepala dinas, banyak. Ada yang jadi pengusaha, banyak. Ada yang jadi anggota DPR, juga banyak. Ya. Tetapi kita memang mengkader calon guru. Kalau sudah calon guru, ilmu keguruannya sudah dimiliki. Mau jadi apa saja, alhamdulillah kebanyakan alumni IKIP-PGRI sukses. Ya. Profesinya apa saja sukses. Sekarang ada prodi baru, otomotif, mau buka bengkel, gampang. Karena ilmunya sudah dimiliki. Nah, jadi orang bisa disebut sukses bila dia memiliki cita-cita, punya cita-cita, ya. Cita-citanya tadi apa? Mau jadi sarjana, ya. Baik. Yang kedua, bisa berhasil mencapai cita-cita. Sukses itu apabila cita-citanya tercapai nanti pada waktunya, ya. Jangan sekarang udah mau jadi sarjana, baru kuliah lagi, sudah mau jadi sarjana, tidak mungkin. Ada prosesnya, ya. Ada masa-masa yang dijalani. Nah, sampai waktunya berhasil menyandang sarjana, berarti cita-citanya tercapai. Yang ketiga, menikmati keberhasilan mencapai cita-cita. Bayangkan, kalau sudah tercapai cita-cita, pada saat wisuda tuh kalau ibarat orang menikah, itu resepsinya mengundang teman, mengundang andai tolan, mengundang kerabat, orang tua. Kalau kita nikah kan ingin dihadiri sebanyak mungkin. Ya. Nah, tapi kalau wisuda dihadiri minimal orang tua, saudaranya. Betapa bangganya menyandang sarjana dihadiri orang tua. Ya. Kemudian kita cium kedua belah tangan orang tua, kita merasa bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua, ya, atas keberhasilan. Itu yang namanya sukses, ya. Jadi sukses itu gampang diucapkan, tetapi dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya memang banyak lika-likunya, ya. Oleh karena itu berarti mahasiswa baru siap dengan lika-liku di perguruan tinggi. Kalian sudah berhasil menempuh jenjang pendidikan di sekolah. Mungkin ada yang dari TK, SD, SMP, SMA. Sekarang sudah mahasiswa. Berarti sudah di atasnya, ya. Canangkan dari sekarang 4 tahun ke depan saya sudah harus mengangkat kopi, ya, kesarjanaan. Begitu, ya. Berikutnya, apakah belajar itu? Nah, untuk meraih sukses tadi harus belajar. Tidak mungkin hanya bim selabim, ya. Tidak mungkin hanya dengan tidur-tiduran. Walaupun di masa pandemi ini banyak tidur-tiduran, banyak di rumah, ya. Sebagai mahasiswa baru harus belajar. Tiada hari tanpa belajar, ya. Nah, belajar merupakan perubahan perilaku
maupun pengetahuan yang relatif menetap disebabkan oleh pengalaman. Jadi belajar, nanti kalian akan merasakan lika-likunya di kampus itu seperti apa. Ya, mau ketemu dosen, kita harus sabar. Mau ketemu rektor, harus sabar. Karena ya banyak, ya. Kita punya mahasiswa lebih dari 1.000, ya. Tentu banyak yang berurusan, ya. Nah, pengalaman-pengalaman itu dijadikan pelajaran. Oh, ternyata dalam dunia pendidikan tinggi itu seperti ini, ya. Kalian sudah dianggap sudah dewasa, ya. Tidak lagi anak-anak ingusan, ya. Sudah akil balik kalau dalam istilah agama. Oleh karena itu maka pola pikirnya juga sudah berubah. Nah, jadi belajar itu adalah bagaimana kita melakukan proses belajar. Nah, sekarang macam-macam belajar. Yang pertama trial and error learning, ya. Kemudian conditional learning, cognitive learning, ya. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian kemampuan dasar dalam belajar, yaitu belajar mengamati, meniru dan atau mencontoh. Ya. Lanjut. Ya. Jadi di dalam belajar itu harus kita pahami ada 4 pilar pendidikan. Sukses dalam belajar bila tujuan belajar tercapai. Tadi kita sebutkan ada learning to know, yaitu untuk mengetahui. Pilar ini adalah memiliki arti bahwa siswa dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Ya. Belum tuh, 4 pilar dulu. Ya. Ya. Bagaimana mahasiswa itu dituntut untuk mencari ilmu pengetahuan itu sebanyak-banyaknya. Saya katakan ada 144 SKS yang harus diselesaikan selama 8 semester atau 4 tahun, ya. Berbagai ilmu, terutama ilmu tentang kependidikan, ya. Pilar yang kedua adalah learning Wudhu, yaitu pilar yang menekankan pentingnya interaksi dan tindakan. Ya. Di sini mahasiswa diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan. Nah, nanti kalian itu dikembangkan nalarnya, dikembangkan pengembangan otaknya. Ya. Kita mampu melakukan perubahan-perubahan, memecahkan berbagai persoalan dan permasalahan, ya, problem solving. Nah, oleh karena itu maka mahasiswa itu tidak lagi terikat dengan satu buku, ya. Nanti dosen bisa memberikan berbagai macam buku referensi, ya, untuk alat perbandingan, ya, untuk memperkaya pengetahuan kita, ya. Dan yang paling penting kita mampu memecahkan berbagai permasalahan-permasalahan baik yang ada di sekitar kita maupun yang ada di lingkungan kita. Pilar yang ketiga adalah learning to be, ya. Bahwa pentingnya mendidik mahasiswa
agar menjadi pribadi yang mandiri. Nah, kalian sudah mahasiswa, tentu tidak oek-oek dengan orang tua lagi. Sekolahnya juga atau kuliahnya juga sudah mungkin keluar daerah. Misalnya ada yang di Ulu Mahakam, ada yang di perbatasan, ada yang di pesisir. Mau menimba ilmu pengetahuan itu harus pergi ke Samarinda. Di Samarinda sudah mundar-mandir cari perguruan tinggi. Akhirnya tertambat hatinya di IKIP PGRI. Ini luar biasa. Ya, ini kampus insya Allah tidak salah pilih. Ya. Harapan saya adik-adik tidak salah pilih untuk memilih IKIP PGRI ini. Memang kampus kita ada di dalam, tidak terlihat dari luar, tidak terlihat dari pinggir jalan, tetapi setelah masuk pasti jatuh cinta dengan IKIP PGRI. Ini alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan adik-adik tidak salah pilih dengan memilih IKIP PGRI. Yang terakhir pilarnya adalah learning to live together. Ya, yaitu menanamkan kesadaran kepada mahasiswa bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi kalian tadi ke Samarinda karena tidak ada keluarga barangkali, harus kos, harus ngontrak rumah, berarti harus hidup mandiri. Yang tidak pernah masak, harus masak sendiri. Ya, tidur tidak lagi kumpul dengan orang tua. Ya, harus tidur sendiri. Nah, ini kemandirian. Ya. Kemandirian dari berbagai hal. Itu tidak bisa dihindari. Saya pernah mengantar anak saya yang masih duduk di sekolah dasar, masuk pondok pesantren. Menangis, ya. Ibunya menangis. Saya juga ikut menangis. Yang diantar memang anak SD. Ya, usianya SD berapa, cuma 7 atau 8 tahun. Berminggu-minggu kita merasa sedih, tapi lama-kelamaan sudah terbiasa. Anaknya yang tinggal di pondok sudah terbiasa, sudah banyak temannya. Ya. Itu yang usia 7 atau 8 tahun. Nah, kalian yang ke Samarinda ini kan usianya sudah di atas berapa? 15 tahun ya. Lulus SMA itu yang normal berapa? 17-18 tahun ya. Sudah dewasa. Ya, tentu tidak cengeng lagi begitu, ya. Nah, oleh karena itu kita bagaimana supaya kita itu hidup mandiri? Kita cari teman. Teman yang baik tentunya. Jangan salah pilih. Ya, mohon maaf, Samarinda ini juga banyak godaan. Godaan narkoba, godaan minuman keras, godaan ingin jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, godaan-godaan ini sebagai seorang mahasiswa harus mampu untuk dilawan, mampu dihindari. Jangan tergoda yang kira-kira itu akan menjerumuskan kita, jangan sampai terjadi. Oleh karena itu carilah teman yang mendidik, teman yang menyelamatkan kita. Ya. Ini penting, ya. 4 pilar pendidikan ini dicamkan oleh seluruh mahasiswa baru IKIP PGRI Kalimantan Timur.